Gimana orang mau berkontribusi kalau dia tidak merasa menjadi bagian. Inklusi itu menjadi bagian dari tim yang lebih besar. Dan itu butuh effort, butuh usaha bersama. Itu pertama-tama kita tuh punya PR dengan diri kita. PR-nya tuh apa? Kita itu punya asumsi-asumsi, punya prejudice, punya bias nggak terhadap orang lain. Nah, kita bisa lihat di sini kegagalan memahami keberagaman itu impact-nya langsung produktivitas ya. Kebayang nggak kalau udah capek-capek ngerekrut orang, punya tim yang hebat-hebat, tapi nggak ada yang berani ngomong karena atasannya gampang nyolot misalnya, atau atasannya itu pilih-pilih kasih. Percuma kan? Kita istilahnya saya tuh apa? Beli emas tapi dijadiin ganjelan pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Sobat Genikan dan rekan-rekan sekalian. Kembali pada hari ini kita untuk podcast Indonesia Produktif. Dan kita hari ini akan berbincang ngobrol tentang keberagaman dan inklusivitas. Hari ini kita kedatangan narasumber yang cukup keren. Bu Ripi nanti akan bercerita banyak tentang bagaimana kaitan produktivitas dengan keberagaman dan inklusivitas. Selamat datang Bu Ripi. Terima kasih Mas. Bu Ripi, Ibu sudah menjalankan perjalanan karirnya cukup sukses sampai saat ini. Boleh dong dicerita dari awal sampai dengan saat ini keberhasilan dan apa yang konsisten Ibu lakuin sehingga bisa sampai pada saat ini. Oke, terima kasih Mas. Jadi saya ini sebenarnya kalau berkarir di bidang pengelolaan sumber daya manusia ya, jadi people and culture, jadi juga budaya perusahaan, itu dihitung-hitung sih sudah 30 tahun in total. 30 tahun? Iya, nggak usah dihitung mundur berapa umur saya ya. Iya. Nah, luar biasa. 30 tahun itu terima kasih tadi mau nanya jadi keberhasilannya apa. Jadi sama pentingnya adalah jadi kesalahan-kesalahan apa nih di masa lalu yang membuat saya juga belajar untuk sampai di titik ini kan gitu. Nah, kalau career wise itu saya itu satu lulusan dulu psikologi dari UI. Kemudian saya memang melanjutkan dapat beasiswa S2 itu di Belanda untuk Education and Training System Design. Jadi passionnya itu adalah in people development through learning gitu. Sejak awal Bu ya? Iya, so karir pertama saya waktu itu adalah saya itu di perusahaan consulting di bidang SDM. Yang fokusnya memang pengembangan sumber daya manusia. Luar biasa. 5 tahun tuh di situ. Setelah 5 tahun terus saya ini sampai saya bangga sekali nih. Saya nih ibu 2 anak laki-laki ya. Bukannya anak sih, sekarang udah dewasa gitu ya. Kalau udah besar. Nah, saya itu tiap kali melahirkan saya berhenti kerja selama 1 tahun. Khusus untuk take care anak saya. Luar biasa. Dan itu kebanggaan sendiri buat saya, bukan karena tuntutan suami, tapi karena saya mau ada kelekatan dengan anak. Jadi setelah 5 tahun waktu itu di consulting firm saya berhenti kerja, habis itu balik lagi nih, kemana ya? Kok kayaknya saya merasa udah banyak belajar, tapi kayaknya membawa dampaknya tuh masih pingin lebih luas. Nah waktu itu saya lanjut bekerja di PT HM Sampurna Tbk. Itu trajektori karir saya yang kedua, 5 tahun di sana, sampai kemudian saya dipromot jadi senior HR business partner ya. Nah 5 tahun setelah di sana terus beranak lagi Mas, berhenti lagi dong setelah 5 tahun ya, melahirkan kan gitu. Alhamdulillah anak kedua. Setelah itu balik lagi saya di bidang farmasi di perusahaan multinasional farmasi gitu. 5 tahun di sana berkarir, lanjut kemudian ke AXA, Indosat itu, dan 5 tahun terus ternyata kan setelah itu saya punya cita-cita sebetulnya. Udah dari waktu umur 35 tahun. Umur 45 tahun saya pingin punya consulting company.
Saya waktu itu mendirikan consulting company dan belajar bikin startup, termasuk bikin aplikasi untuk people and culture. Oke. Itu tahun 2018. 2018 ya. Begitu lagi mau mulai di launch, ya Allah berkehendak itu kita dikasih semua pelajaran namanya COVID. Akhirnya berhentilah semuanya ya. Iya. Nah, tapi di saat yang bersamaan itu saya ternyata alhamdulillah dipanggil balik ke HM Sampurna TBK. Oh, balik lagi ke Sampurna, Bu, iya, ya? pulang kampung. Jadi ini saya anak rantau, pulang kampung ke Sampurna. Jadi People and Culture Director di sana sampai pensiun di tahun ini, dan sekarang melanjutkan masih di anak perusahaan sebagai komisaris di PT Sampurna Karya Bangsa. Luar biasa. Dan Bu Ripi, kita lihat demi untuk menyeimbangkan antara karir sama keluarga, rela berhenti untuk bekerja dan mengurus putranya. Alhamdulillah waktu itu memungkinkan. Iya. Nah sekarang nih, tapi ini berkat ya, ini berkat Kemenaker loh, salah satunya. Yang salah duanya, bukan salah dua, ya, kebenaran keduanya adalah berkat di Kementerian KP3IA ya. Itu kan sekarang kan untuk perempuan-perempuan yang bekerja itu sekarang kan dukungannya kan lebih banyak lagi, lebih bagus lagi. Nggak hanya ruang laktasi segala macam, tapi cuti pun ya, cuti melahirkan sekarang kan variasinya lebih banyak, ada yang lebih panjang. Kalau saya dulu, saya berhenti, orangnya nggak mau cuma 3 bulan ngurus anak. Saya punya cita-cita harus lebih lama. Kalau sekarang perusahaan-perusahaan banyak loh yang memberi keleluasaan ya, untuk memberikan keleluasaan maupun dukungan-dukungan agar perempuan juga bisa berkarir lebih baik ya di perusahaan. Nah ini nyangkut kita ngobrol-ngobrol itu pentingnya inklusi, itu salah satunya juga inklusi yang terkait dengan perbedaan-perbedaan itu tuh Mas. Oke, Bu, sekaligus nih praktek inklusi sama keberagaman yang pernah Ibu terapkan atau Ibu alami di perusahaan seperti apa bentuknya dan kaitannya dengan produktivitas. Oke, kita kalau ngomong inklusi, produktivitas, kita tarik mundur dulu ya. Boleh, silakan Bu. Sebetulnya yang mau diinklusikan itu apa sih? Siapa sih gitu? Iya. Pertama-tama kita mesti ngerti dulu dong gitu. Yang diinklusikan itu kan apa? Perbedaan-perbedaan. Yang berbeda itu apa? Kan gitu ya. Yang berbeda tuh siapa? Ya orang-orangnya kan gitu. Iya, betul. Nah, kalau kita bicara orang yang berbeda, maksudnya berbeda seperti apa? Jadi pertama-tama sebelum ngomong inklusi, kita harus tanya dulu perusahaan kita ini sudah beragam atau belum. Realitanya itu baru melihat perbedaan yang ada. Nah, pertanyaannya, kalau di satu perusahaan, organisasi atau satu grup itu sudah ada keragaman itu atau belum? Kalau sudah ada keragaman itu maksudnya memperkaya kita kan. Mau cari ide agar lebih inovatif jadi lebih kaya. Kemudian kalau kita itu juga customer kita itu kan juga beragam. Betul. Tapi kalau kitanya sendiri nggak beragam, ini pernah nih ada kejadian di salah satu perusahaan, mantan perusahaan saya ya. Customernya banyak yang udah mulai milenial sama Gen Y. Yang bikin produk nih, produk developernya itu Gen X semua. Bikinlah dia produk Gen X, nggak laku di pasaran. Orang nggak ngerti sama sama target audience-nya atau target marketnya. Nah itu salah satu contoh kalau kita nggak beragam, kita pola pikir kita, solusi kita bisa jadi itu tidak menjawab kemungkinan masalah-masalah yang sebetulnya ada. Nah itu kalau kita lihat tadi kan keberagaman itu ada dua sisi ya. Di dalam sendiri, memahami keberagaman di dalam. Betul. Dan memahami keberagaman di luar. Iya. Nah itu seperti apa Bu di yang pernah dipraktekkan di perusahaan-perusahaan yang pernah Ibu? Oke. Kalau kita perusahaan itu pasti orientasinya tuh customernya. Betul. Customernya tuh seperti apa? Apakah dari budaya, latar belakang budaya yang beda-beda? Ini banyak lah case-case di Google aja ya, di YouTube segala macam tuh banyak ada kasus perusahaan multinasional besar itu karena itu lupa keberagaman itu. Dia ini produknya produk susu bayi ya. Itu pakai tulisannya itu katanya sebetulnya sih susu ini susu sehat gitu. Tapi ternyata di budaya di negara tertentu itu tulisannya kalau dibalik itu adalah susu ini tidak sehat gitu. Nah, kan gimana coba? Itu balik lagi karena yang bikin produk itu tidak melibatkan orang-orang yang mengerti budaya di sana.
Nah, ini pelajaran penting nih buat bukan rekan-aker. Jadi keberagaman itu ternyata bukan hanya untuk di dalam perusahaan, kita perhatikan di dalam, tapi juga kita memperhatikan keberagaman di lingkungan customer atau di luar. Gitu Bu ya. Banget. Nah, kita bisa lihat di sini kegagalan memahami keberagaman itu impactnya langsung produktivitas ya. Iya, ujung-ujungnya produktivitas, ujung-ujungnya profit perusahaan, Betul. ujung-ujungnya sustainability perusahaan, iya nggak? Betul. Luar biasa. Itu Saya baru juga berapa? baru belajar nih dari tentang keberagaman bahwa begitu besar impactnya terutama terhadap customer ya. Apabila satu institusi atau perusahaan tidak berusaha untuk memahami Betul. bagaimana keberagaman di luar sana. Ada lagi, saya pernah dapat feedback waktu itu. Kita mengadakan acara di kantor. Nah, kebetulan kan customer kita itu dari beragam tatanan sosial, jenis-jenis orang, termasuk kaum disabilitas, Iya. ya rekan-rekan disabilitas. Ada event ke kantor, langsung diprotes. Ribi, ini ya, kamu ini akses masuknya aja itu nggak disability friendly gitu loh. Karena ada rekan yang datang pakai kursi roda gitu, oh iya ya gitu. Nah, kebayang nggak? Terus bagaimana kita bisa menyikapi kita itu care, peduli sama customer kita yang punya perbedaan yang lain, kemampuan dan seterusnya. Berarti jangan ngomong peduli di mulut aja gitu. Mana nih bukti nyatanya? Actionnya yang penting. Kalau kata ekstrim more than words. Iya, action more than words. Oke Bu, nah sekarang keberagaman di dalam yang paling penting yang dipraktekin sehingga itu impactnya terhadap produktivitas atau peningkatan kinerja di dalam atau kenyamanan di dalam atau karyawan seperti apa Bu? Nah itu macam-macam ya. Tapi yang paling kelihatan itu kalau di Indonesia itu sebetulnya baru sampai di jenis kelamin deh. Oh, laki perempuan. Oh gitu. Ya, paling simple aja yang itu. Belum lagi yang lain-lain kan gitu. Tapi sekarang gini, padahal sudah banyak ya riset yang bilang kalau di board itu ada perempuan, itu sebetulnya dalam konteks kelanggengan perusahaan itu resikonya lebih rendah in terms of kegagalan. Kelanggengannya itu lebih baik, profitability-nya itu lebih stabil. Kenapa? Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya mesti baca lebih detail nih. Mungkin karena profil resikonya itu loh, risk manajemennya itu lebih baik gitu. Itu ada risetnya khusus di Fortune 500. Nah, sementara coba dicek deh di Bursa Efek, ada berapa sih perusahaan-perusahaan publik kita yang punya direksi perempuan? Masih bisa dihitung. Nggak sampai 1%. Nggak sampai ya? Nggak sampai 1%. Oke. Nah, makanya itu saya seneng banget nih kan pemerintah kan udah mulai nih di sekarang Danantara ya, yang nge-push gimana caranya agar perempuan itu bisa dibantu. Ini harus tetap performance based ya, harus tetap performance based. Tapi apa yang bisa dibantu untuk membuat mereka bisa lebih berkembang, biar bisa lebih terdukung untuk berkembang. Karena gini Mas, ini realita ya. Kita laki-laki perempuan itu memang beda. Kalau kita lomba lari, sama-sama lomba lari, itu Mas kan bisa langsung lari. Saya itu gendong ransel, ya, anak perempuan-perempuan itu gendong ransel, di dalamnya itu ada popok, ya, botol susu, ya kan, ulekan, ya kan, urusan. Terus belum lagi buku raport, ya. Nah, kebayang tuh, semua itu tuh perlu ada dukungan lingkungan juga untuk memastikan mereka tuh juga bisa punya kesempatan yang setara, ya. Performance harus tetap performance based. Kalau nggak fair juga buat yang laki. Tapi cara mensupportnya agar mereka included, inklusi itu kan di-include. Itu yang penting. Nah, di perusahaan yang pernah saya bekerja beberapa ya, nggak hanya satu. Itu kita sangat serius tuh menghadapi hal itu. Sampai-sampai kita bilang, oke, berapa persen sekarang perempuan yang ada di level manajer ke atas? Itu kita targetkan tuh. Kita targetkan ini harus naik sekian persen tiap tahun. Tapi bukannya modelnya yang penting dipromosi, enggak loh ya. Dikembangkan juga kan. Dulu, disiapkan dulu gitu. Termasuk salah satunya pas merekrut kita harus pastikan kita harus cari sebanyak mungkin, sebisa mungkin juga 50-50. Tetap 50-50, 50% laki, 50% perempuan. Tapi pengembangannya itu yang kemudian kita jaga
termasuk pada saat talent review tuh, itu selalu diliatin tuh. Ini kenapa nih perempuannya kurang? Kalau realitanya memang belum siap ya nggak apa-apa, tapi berarti kita punya PR untuk menyiapkan mereka. Betul. Nah, untuk inklusi. Inklusi ya. Iya. Beda, kalau udah beda-beda, beragam, udah bagus. Tapi kalau dicuekin ya percuma. Iya, benar. Jadi gimana orang mau berkontribusi kalau dia tidak merasa menjadi bagian? Inklusi itu menjadi bagian dari tim yang lebih besar. Dan itu butuh effort, butuh usaha bersama. Jadi yang menerima orang baru misalnya tadi itu, atau yang merasa itu orang kok beda gitu ya, itu pertama-tama kita tuh punya PR dengan diri kita. PR-nya tuh apa? Kita itu punya asumsi-asumsi, punya prejudice, punya bias nggak terhadap orang lain. Iya. Itu, jadi jangan suuzon dulu kan istilahnya gitu ya. Betul. Nah, sementara orang-orang yang berbeda, orang yang baru juga harus berani istilahnya, kalau sudah dapat kesempatan duduk di meja bersama, ya dia juga harus punya keberanian untuk menyatakan pendapat dan seterusnya. Nah, itu gampang-gampang susah, Mas. Nah, kalau di dalam perusahaan yang pernah atau di tempat-tempat yang Bu Ripi pernah lalui, ada nggak secara sistematis bagaimana untuk mendorong inklusi itu? Ya, ada. Itu seperti apa yang dipraktekin? Kalau kita bicara inklusi, sebetulnya lebih besar lagi kita bicara budaya perusahaan. Iya. Jadi sebetulnya budaya perusahaan itu kan apa sih? Itu adalah semua perilaku sehari-hari kita, ya, yang sepakat nih kita semuanya tuh kita terima ini perilaku wajar di tempat kita. Terus mana yang kita nggak suka, yang nggak wajar. Terus tapi ada satu yang penting lagi nih, yang kita diemin, kita toleransi. Misalnya ada orang ya kerjanya gaslighting gitu ya, nyolot atau apa gitu. Terus yang lain, ya udah deh diemin aja lah, emang bawaan dia kayak gitu ya. Itu sebenarnya bahaya. Bahaya kenapa, Bu? Bahayanya apa? Kita tidak sadar bahwa ternyata perilaku itu membuat orang lain itu jadi tereksklud. Tapi kita membiarkan, sama aja kita biarin orang melakukan kejahatan. Iya. Itu yang bahaya. Jadi itu harus jelas di perusahaan. Apa sih yang perilaku yang dibolehkan atau yang ingin dikembangkan? Do and don't lah gitu ya. Iya, do and don't sama yang tidak boleh ditolerir. Itu harus clear. Iya. Nah, terus jangan sampai di situ aja. Konsekuensinya apa? Makanya sebetulnya ada beberapa cara ya. Kalau kita bicara budaya perusahaan itu behaviornya harus dilihat, perilakunya apa aja nih. Simbol-simbolnya seperti apa? Kalau sampai ada yang gitu ya dicolek, kalau enggak dicubit gitu ya lama-lama ya. Terus yang ketiga sistemnya gimana? Nah, di sistem itu yang paling efektif itu 2, performance management system, ya. Makanya jangan hanya KPI-nya aja yang diukur, what-nya, how-nya juga. How-nya. Kita pernah loh ada orang ya performance-nya itu 3, bagus banget. Tapi dia ada case di mana timnya dia itu menderita. Sama bos saya itu how-nya itu dikasih angka 1. Waduh. Efeknya apa, Mas? Kalau bonus nih, nah remunerasi kan, bonus itu katakan 100% kalau dia dapat nilai skor itu 22 gitu ya, kan 1, 2, 3. Kalau skornya dia 33, dia dapatnya itu bisa 4,5%, 100%, 4,5 kali lipatnya ini. Tapi kalau dia dapat skor 1, itu 0 sampai cuma 0,5%-nya. Jadi impactnya gede ya terhadap sangat individu. Besar. Nah, itu luar biasa ya Bu ya. Bagaimana untuk menerapkan sistem di dalam perusahaan untuk mendorong inklusi, kemudian sekaligus untuk juga meningkatkan produktivitas. Betul. di produktivitas di secara keseluruhan. Kebayang nggak kalau udah capek-capek ngerekrut orang, punya tim yang hebat-hebat, tapi nggak ada yang berani ngomong karena atasannya gampang nyolot misalnya, atau atasannya itu pilih-pilih kasih. Percuma kan? Kita istilahnya saya tuh apa? Beli emas tapi dijadiin ganjelan pintu. Iya, benar. Jadi sayang. Udah potensi yang paling bagus tapi tidak dioptimalkan. Habis itu emasnya dicolong, dihijack orang lain. Kompetitor, udah wassalam. Nah, Bu Ripi, ini cukup menarik. Saya juga belajar banyak pada hari ini. Mungkin dari rekan Naker dan Sobat Genika juga pasti banyak belajar pada sore hari ini dengan Bu Ripi. Terakhir ini, maksudnya barangkali ada tips yang apa yang perlu diperhatikan
di perusahaan atau baik pun untuk pribadi maupun untuk di perusahaan yang perlu diperhatikan oleh rekan Naker dan Sobat Genika dalam penerapan keberagaman dan inklusivitas ini? Oke. Jadi gini, kalau kepada ini rekan Naker dan Sobat Genika ya, Iya, kita nggak usah jauh-jauh deh, mulai dari diri kita dulu. iya. Yang pertama kita harus lihat itu adalah saya ini punya unconscious bias ya, prejudice atau ya itulah suuzon gitu sama orang yang seperti apa. Tesnya pun ada loh online kalau mau iseng. Saya pribadi ya, ternyata saya tuh belajar bahwa saya itu punya bias. Bias apa? Saya berpikir bahwa kalau namanya anak-anak saya, kalau saya yang mengurus bukan suami saya, itu akan lebih baik. Itu ada, ternyata keluar sekolahnya sialan gitu kan. Padahal aku ngerasa aku nggak bias gitu. Iya. Dan ternyata setelah saya cek sama anak saya untuk hal-hal tentu, emang iya lebih sama papa lebih enak dibanding sama mama gitu. Iya. So kadang-kadang kita mulai dengan diri kita dulu sendiri. Baik, Bu Ripi, mungkin kita ke rekan Naker dan Sobat Genika semuanya. Sore ini kita mendapatkan banyak insight, banyak pembelajaran best practice yang diceritakan oleh Bu Ripi, bahwa keberagaman itu bukan hanya internal tetapi juga terhadap customer. Kita juga harus memperhatikan itu. Kemudian untuk inklusi juga penerapannya bukan hanya sekedar perkataan tapi diterapkan dalam sistem, sehingga secara komprehensif dalam perusahaan itu akan memunculkan satu keberagaman yang memang keberagaman dan inklusivitas yang memang meningkatkan produktivitas dan membangun kenyamanan bagi semuanya. Terima kasih Bu Ripi, terima kasih buat rekan Naker dan Sobat Genika semuanya. Mudah-mudahan sore ini kita membawa kebaikan dan keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.